Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat Unperba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kenikmatan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan berkah yang selalu mengalir pada diri kita. Tak lupa sholawat juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita juga termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pada bulan puasa hari ini banyak umat muslim yang harus meningkatkan pahala mereka di bulan ini, bukan hanya meningkatkan ibadah, tapi juga kita harus mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Tapi kebanyakan orang-orang memanfaatkan waktu ini dengan melihat sosial media mereka dan membuang waktu-waktu mereka. Memang zaman ini sudah begitu berkembang, tapi dengan adanya teknologi dan juga internet dapat juga memberikan hal yang buruk bagi manusia. Bahkan dampak negatifnya pun masih bisa kita rasakan saat ini. Ada hadis Nabi yang pernah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yang mana artinya adalah puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kalian berpuasa, maka jangan sampai berkata kotor dan bertingkah laku jahil ataupun sombong dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak berkelahi atau menghina, maka hendaklah dia mengatakan aku berpuasa, aku berpuasa. Hadis riwayat Imam Malik. Salah satu dari dampak negatif teknologi di sini adalah dengan adanya konten negatif dan juga konten-konten yang penuh dengan kemaksiatan, di mana aksesnya yang tidak terbatas membuat banyak orang mengakses banyak informasi yang tidak senonoh dan juga pornografi. Bahkan dari informasi-informasi tersebut banyak sekali nilai-nilai yang tidak dapat kita ambil dan banyak sekali nilai-nilai negatifnya. Karena itulah banyak sekali orang-orang menghabiskan waktu mereka untuk hal yang tidak bermanfaat. Karena dengan mudahnya akses ke situs-situs tersebut itu juga melanggar aturan puasa dan juga termasuk larangan di bulan suci Ramadan. Di dunia media sosial juga kita dapat berargumen dan juga saling menyerang, ungkapan-ungkapan yang tidak patut itu pun juga semakin tinggi. Orang dapat dengan mudahnya mengumpat, menulis, bahkan juga mengirimkan informasi-informasi hoaks yang dapat mempengaruhi kita. Ada salah satu firman Allah yang artinya, Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Selain kemaksiatan, kemudahan teknologi juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi pikiran dan juga kualitas manusia. Bahkan itu pun juga menyebabkan perilaku bermalas-malasan pada setiap diri manusia. Bahkan membuang-buang waktu di bulan suci Ramadan yang dimana harusnya kita meningkatkan ibadah kita dengan waktu yang positif dan juga membaca Al-Quran. Tapi justru sebaliknya, kita malah membuang-buang waktu kita hanya untuk mencari hal-hal yang tidak berguna di internet. Seringkali orang juga terjebak dalam waktu yang tidak produktif karena terpengaruh akan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Karena itulah orang-orang tersebut tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah mereka, yang pada akhirnya setelah Ramadan berlalu mereka pun akan menyesal akan apa yang telah mereka perbuat. Karena itulah dengan adanya teknologi-teknologi ini kita masih bisa mengambil beberapa langkah untuk menghindari perilaku-perilaku ini. Langkah pertama, yakni kita harus memiliki kesadaran yang tinggi. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, kita bisa menyadari potensi bahaya dari internet dan juga website yang ada. Yang kedua, kita juga harus bisa membatasi waktu online kita, di mana kita juga harus bisa mengatur waktu kapan kita harus aktif di sosial media dan kapan kita harus mengisi waktu kita dengan tadarus dan sebagainya. Dengan begitu, waktu kita tidak akan terbuang sia-sia. Dan yang ketiga adalah memilih konten yang bermutu, di mana kalau kita pintar dalam menggunakan teknologi, kita lebih baik pilih konten-konten yang bermutu seperti dakwah Islamiyah ataupun
sebagainya bisa menjadi banyak pelajaran untuk kita, karena dakwah yang disampaikan itu pun juga memiliki banyak manfaat untuk kita. Lalu yang keempat adalah meningkatkan koneksi spiritual, yakni dengan melakukan lebih banyak ibadah dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu jauh lebih baik daripada kita membuang waktu dengan hal-hal yang berbau negatif. Dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, insya Allah waktu kita di bulan Ramadan tidak akan sia-sia. Karena dengan langkah-langkah ini, insya Allah kita dapat menghindari hal-hal negatif di bulan Ramadan, dan insya Allah juga kita dapat mengisi waktu kita juga dengan hal-hal positif seperti beribadah, membaca Al-Quran, bersolawat dan sebagainya. Dan insya Allah pahala kita pun akan mengalir dengan derasnya. Bahkan sebagai umat muslim pun kita juga harus menahan godaan di bulan suci Ramadan. Allah SWT pernah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 160, yang mana artinya barang siapa yang beramal baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Dapat kita simpulkan juga dari Quran surat Al-An'am ayat 160 ini bahwa jika kita banyak beramal di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan berkali-kali lipat. Dan sebaliknya, jika orang yang melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan, maka siksaan neraka lah yang akan menunggunya kelak. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan, ibadah kita semakin meningkat dan pahala kita pun juga semakin banyak di bulan Ramadan ini. Dan semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Karena kita harus manfaatkan bulan puasa ini, karena bulan puasa ini hanya datang setahun sekali dalam 1 tahun. Karena itulah dengan waktu yang tersisa ini, marilah kita manfaatkan dengan baik waktu ini untuk beramal, beribadah dan sebagainya, guna mengumpulkan pahala dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat ke surganya kelak dan juga dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.